Ya kan? Saya punya bisnis 5, seolah-olah menjadi sangat kaya karena 5 aset. Saya tanya dari 5 itu berapa yang untung, berapa yang rugi. Ya kan? The problem adalah bukan punya berapa banyak perusahaan, ya, punya berapa bisnis, tetapi punya berapa bisnis yang untung, yang profitable. Bisnis yang kita kelola itu adalah aset karena dia menghasilkan uang masuk ke kantong kita. Ya. Itu jenis aset yang pertama. Yang kedua adalah properti atau real estate. Karena properti atau real estate itu bisa disewakan. Saya beli sawah di belakang rumah saya. Saya beli sawah, kemudian ditanam padi sama penyakap, ya kan, ditanam padi. Nanti kalau dia panen saya dikasih. Maka tanah itu adalah aset saya. Karena memberikan hasil buat saya. Kalau Anda punya rumah, rumahnya dibangun, rumahnya disewakan, kemudian dapat hasil sewa, maka properti itu adalah your asset. Ya. Pak, ada juga orang yang beli properti itu didiemin gitu aja, itu berarti kan bukan aset ya? Ya, tapi yang penting kan punya tanah. Yes, tanah itu punya satu karakteristik. Ya, dia mungkin, ya, kemungkinan besar itu harganya naik, ya, sehingga dia akan mendapatkan capital gain, dia akan mendapatkan pendapatan karena harganya naik dibandingkan ketika dia beli. Contoh misalnya ketika saya 20 tahun yang lalu beli tanah di Bumbak, harganya 30 juta per hari, ya, sekarang harganya mungkin 900 juta. Kalau saya jual rumah saya yang tadinya liabilities tiba-tiba jadi aset karena saya dapat income dari kenaikan harganya, ya. Boleh aja beli tanah dijamin, ya kan, karena dia mengharapkan capital gain daripada tanahnya tadi. Ya. So yang kedua adalah aset kelas yang kedua adalah properti. Atau real estate. Yang ketiga adalah surat berharga. Ya, stock and bond. Ya. Tadi yang dibicarakan itu adalah surat berharga, bond, SBN, kemudian unit link dan segala macam, itu adalah produk derivatif atau turunan dari saham dan surat berharga. Yep. Yang keempat yang menarik adalah, saya nggak bisa bilang itu sebagai aset, tetapi diperlukan. Saya nyebutnya sebagai cash reserve. Cash atau setara dengan cash. Ya, cash reserve, deposito masuk di situ, ya. Tabungan gitu. Ya, tabungan. Gitu, ya, deposito masuk di situ, kemudian emas masuk di sana. Ya, perak, ya, logam mulia masuk di sana, uang cash masuk di sana. Jadi ada 4 jenis aset kelas, ya. Walaupun yang keempat sekali itu memberikan return tapi sedikit sekali, ya. Deposito kan cuma 7%, ya. Jadi ada bisnis yang kita kelola, kemudian ada properti atau real estate, saham atau surat hutang, kemudian kas dan setara kas. Ya, itu adalah 4 jenis aset. Jadi kalau saya flashback mengenai apa yang kita bicarakan bahwa kita mau belajar nih dari kesusahan yang sekarang kita terima, ya. Satu tadi, orang yang income-nya besar sekarang nggak bisa beli beras. Itu pertama karena dia tidak punya passive income. Kedua, dia tidak pernah membangun yang namanya cash reserve. Ya, saya ulangi, semua orang harus membangun yang namanya cash reserve. Ya. Minimal nabung, ya. Sehingga kalau 2 bulan kita tuh kalah sama petani. Pak petani itu kalau kemarau 6 bulan dia nggak mati dia. Kita pengusaha keren 2 bulan nggak ada income, hancur lulu lantak, ya kan. Kalah sama Pak petani kita tuh. Kita kan kayak nggak terbiasa, Pak. Right? Ya. Kita kalah sama Pak petani. Dia 6 bulan kemarau dia nggak jadi masalah. Ya hidupnya susah, menderita. Tapi dia nggak mati. Ya, kita nih baru 2 bulan loh. Baru 2 bulan aja sudah kelepak-kelepak gini, ya. Oke, banyak loh Pak Alex nih pertanyaannya. Mungkin nanti ada yang bisa digabung-gabung ya. Apa pendapat Bapak tentang peer-to-peer lending? Oke. Kalau penghasilan 2 juta, investasinya di mana yang bagus?
Apakah emas itu investasi? Tadi udah kejawab ya, bahwa emas itu juga termasuk salah satu dari aset yang keempat. Ya, dia cash setara reserve. dengan cash reserve ya. Oke. Kemudian sebentar. Satu-satu Vin, nanti saya lupa. Itu bisa disambung Pak kayaknya. Ya terserah Bapak deh. Oke, pertanyaan pertama apa tadi? Tadi yang surat berharga itu passive income? Ya itu bisa. passive income. Oke. Nah, saya ulang tadi, kenapa dia aset itu, investasi itu, dia bisa naik, bisa turun. Ya. Dan kita sudah bicara bahwa krisis itu datang dan pergi dan datang dan pergi dan datang dan pergi lagi. So hampir bisa dipastikan nanti akan ada lagi. Ya. Oke. Nah, kesalahannya orang tadi dia pertama dia nggak punya cash reserve, yang tadi yang 20 juta nggak bisa beli beras itu karena dia nggak punya cash reserve dan nggak punya passive income. Tapi ada juga orang yang saya sudah berinvestasi, tapi investasi saya jeblok sekarang. Tetapi investasi jeblok itu kalau dia jual dia masih bisa beli beras, benar nggak? Iya. Jadi nasibnya lebih bagus daripada si bapak yang nggak bisa beli beras, ya kan? Oke, so apapun Anda masih punya investmentnya ini masih ada nilainya, ya bisa turun, ya. Therefore investment itu tidak boleh di satu tempat. Oke. Makanya kita sebut aset alokasi, mengalokasikan aset. Asetnya dibagi ke dalam apa? Ke dalam 4 jenis aset kelas. Ya kan? Jangan bilang lagi nanti Pak 2 juta mau gimana ngebaginya gitu kan. So dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Ya. Yes. Jadi prinsipnya adalah kalau punya aset jangan disaruh di satu jenis investment. Ya. Karena tidak ada investment yang risk free. Nggak ada yang risk free. Semuanya mengandung resiko. Risikonya tinggi dan risikonya rendah, ya. Ini konsepnya aset alokasi nanti. Jadi kita harus membagi asetnya ke dalam 4 aset kelas tadi. Ya, mulai dari mana? Mulai dari cash. Ya kan? Jangan punya properti kalau cash aja nggak punya, gitu maksudnya. Ya, nggak punya cash. Iya, you have to build dari cashnya dulu, dari cash, kemudian baru masuk ke saham, baru masuk ke properti, baru masuk ke baru punya bisnis, atau ya the other way around. Dari cash ke bisnis, dari bisnis punya ke properti, ke saham, ya. But cash-nya jangan dilupakan. Ngebangunnya dari cash, ya. Problemnya adalah kalau kita ngomongin masalah cash, deposito, kalau saya bicara sama teman-teman saya yang pengusaha, itu diledekin terus. Kenapa, Pak? Cemen. Oh, kecil Kecil, gitu ya. Berapa sih bunganya dapat deposito, bunganya 7%, potong pajak lagi setahun. Gila lu Lex, itu. Gua dagang sekali muter 10% sebulan. Lu kasih 7% setahun, potong pajak lagi. Jadi saya diledekin terus sama teman-teman saya pengusaha kalau saya bilang lu bangun cash reserve, bangun deposito gitu kan. Karena cemen, dianggap nggak penting. Makanya sekarang dia nggak punya cash. Ya, bingung beli beras. Oke, jadi yang tadi itu sudah ada jenis 4 investasi. Anda bisa membangun bisnis, Anda bisa masuk ke properti, Anda bisa beli surat berharga, Anda bisa harus membangun cash reserve. Jadi kalau tanya apa yang bagus, jawaban saya ada 4 jenis aset. Jadi semuanya dari mana dulu mau mulainya? Dari ya? cash reserve, kalau cash reserve sudah punya, Anda bisa prinsipnya begini. Setiap investment itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri, memiliki cara kerjanya sendiri-sendiri. Oke? Jadi pelajari dulu caranya, pelajari dulu karakteristiknya. Oh, saya mau berinvestasi di properti, belajar dulu propertinya, ya. Coba dulu kecil-kecilan. Ya. Oh, saya mau berinvestasi di saham, belajar dulu caranya. Bagaimana cara belajarnya? Banyak gurunya, ya. Banyak gurunya. Anda mau belajar properti, terserah banyak gurunya. Anda mau belajar saham, banyak gurunya. Mau bangun bisnis, banyak gurunya, ya. Lestariway salah satunya Anda bisa ikut terus di sini, kita bisa sharing terus nih, ya, cerita-cerita mengenai begini. Walaupun saya tidak akan memposisikan diri saya sebagai ahli di salah satu investment tadi, ya, saya akan memberikan ini loh gambaran besarnya. Okay. Jadi kalau saya tanya investasi apa yang bagus, ada jenis investasi. Ada 4 investasi, oke. Mudah-mudahan udah dicatat ya teman-teman ya.